luar biasa menghadapi detik-detik kematian. Ada satu ahli profesor yang luar biasa di bidang saintifik. Mereka mulai mengadakan uji coba. Mereka mengadakan orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Maka kemudian mulai didiagnosa, disurvei dengan alat yang canggih. Bagaimana reaksi ketika orang itu akan mengalami kematian. Dan dari beberapa sampel orang-orang, ternyata hampir semuanya dari faktual dunia, dari faktual yang berbeda. Karena kematian kekristenan itu dia mendatangkan sebuah ketakutan. Kematian orang Kristen bukanlah sesuatu yang membuat kita mencekam, kemudian mengalami depresi yang tinggi. Sebaliknya kematian kekristenan itu adalah merupakan satu bentuk kebahagiaan. Pawai arak-arakan sukacita yang besar. Karena dia sedang berada di dalam pawainya Allah. Dia berada di dalam arak-arakan sukacita malaikat surgawi yang besar. Nah, kalau kita paham hal itu semuanya, maka kita akan memandang kematian bukan lagi dalam bentuk ketakutan, bukan lagi dalam bentuk sebuah euforia tangisan, tetapi dalam bentuk euforia sukacita. Sama seperti surgawi menyambut orang-orang, anak-anak surgawi, pangeran-pangeran Allah, datang lagi ke dalam kerajaannya yang memang menjadi bagian milik dia. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang ditulis tentang kematian Abraham. Kalau kita membaca dalam pasal 25 mulai ayat yang ke-7-11, kita akan melihat dua fakta antara orang yang mati dan antara yang hidup. Tuhan tidak berbicara tentang realitas orang yang mati, tetapi dalam ayat ini juga berbicara bagaimana kenyataan akhirnya. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang akan ditinggalkan. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan itu harusnya akan itu kan rambut bisa bertumbuh, kita bersuka cita lagi. Tapi ada penyesalan yang bersifat 1 tahun. Pada waktu kita sekolah, kemudian tidak naik sekolah, dan kemudian kita menyesal sampai 1 tahun karena kita bisa memperbarui. Ada penyesalan seumur hidup. Waktu kita salah memilih pasangan. Itu penyesalan seumur hidup. Tapi ada penyesalan yang bersifat kekal. Ketika kita tidak memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa siang hari ini kita tidak menjadi orang yang menyesal sampai kekal. Tapi kita kemudian menikmati kekekalan berkat Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Terima Yesus. Buka hatimu untuk Yesus. Maka engkau terima jaminan ini. Engkau satu saat mati, engkau mati di dalam kemuliaan, di dalam kehormatan. Engkau mati di dalam kesatuan keluarga Allah yang kekal, yang tidak bisa dipecahkan. Tapi ingat baik-baik, engkau juga akan meninggalkan warisan-warisan kepada anak-anakmu. Karena mereka akan diberkati karena imanmu. Karena mereka akan menikmati penyediaan karena imanmu. Tuhan memberkati kita semuanya di dalam kekuatan Tuhan di luar. Amin.